Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bersama-sama meluaskan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia Allah taala sampai dengan hari ini jemaah. Orang-orang yang terpilih tentunya seperti kita ini jemaah. Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang dibangunkan Allah kemudian dimudahkan untuk datang ke masjid untuk mengambil sosok terdepan. Dan insya Allah kalau kita secara istiqomah untuk mengambil tempat di masjid ini, insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, mohon izin saya diamanai untuk menyampaikan kultum kuliah 70 menit apa 7 menit kuliah subuh Pak Ibu dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Seperti pertemuan yang lalu kami sampaikan terkait dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Di pertemuan yang lalu kami sampaikan bahwa ada beberapa kriteria dan karakter pribadi-pribadi Muslim atau pribadi Islami warga Muhammadiyah. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan, setelah lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua disampaikan, dipertemukan dan dikuatkan untuk menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Allahumma sallim lana ila Ramadan. Sallim lana Ramadan wa taqabbal minna mutaqabbalan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disampaikan insyaallah. Baik jemaah yang dirahmati Allah. Dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ada beberapa karakter Bapak, sifat yang harus kita miliki sebagai warga atau orang Islam Muslim, pribadi Muslim. Pertama, karakter sebagai pribadi jemaah. Kemudian karakter dalam lingkungan keluarga. Karakter ataupun sikap ataupun perilaku kita dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dalam bernegara. Dan kemudian bergaul dan bagaimana kita menggunakan memanfaatkan lingkungan ini, alam ini. Itu semua diatur dalam pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Nah, pada kesempatan ini jemaah saya ingin menyampaikan satu karakter yang harus kita miliki jemaah sebagai orang Islam, sebagai pribadi Muslim yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam surat yang kita baca di rakaat kedua tadi. Jemaah dirahmati Allah, tadi kita membaca di rakaat kedua surah Al-Furqan.
mulai ayat 61. Mulai ayat 61, yaitu tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Dan kemudian di ayat 63 coba, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jemaah dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, pribadi yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang digolongkan dari ibadur rahman. Jemaah, ibadur rahman itu hamba ataupun apa? Makhluk ciptaan Allah yang mengabdi kepada Allah, yang diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Ta'ala. Jemaah, kira-kira apakah semua makhluk ini, semua manusia ini yang Allah ciptakan di dunia ini, semua itu kemudian diberikan oleh Allah rahmat dan taufik hidayah? Pak, enggak. Hanya orang-orang yang terpilih, jemaah, yang diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana ciri-ciri orang-orang ibadur rahman itu, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Pertama, jemaah sekalian berbahagia, orang yang dikategorikan ibadur rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang yang ketika berjalan di bumi ini, Pak, orang yang beraktivitas di bumi ini, Pak, dengan segala apa yang dimilikinya, jemaah, dengan segala pakaian yang dipakainya, semua itu kemudian yamshuna 'alal ardi hauna, tawaduk, jemaah, tunduk dan taat pada Allah Ta'ala, meskipun membawa baju yang namanya apa ya, pangkat dan jabatan, kira begitu, maka tetap menjadi hamba taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaduk. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan kalaupun ada orang-orang yang jahil, ada orang-orang yang ingin berbuat buruk kepada dirinya, orang-orang yang ingin mencelakakan dirinya, apa yang dikatakan oleh orang-orang ibadur rahman yang memiliki sifat ibadur rahman? Qalu salam, membalas keburukan dengan sebuah ucapan yang baik, qaulan sadid, ucapan-ucapan yang baik. Di apa Pak, kira-kira kalau kita di apa namanya, dicaci gitu, kira-kira apa balasan kita kira-kira? Biasanya kita gimana, Pak? Atau misalnya gini, atau dipisui misalnya? Marah. Nggak mungkin, dipisui misalnya, Pak? Marah. Dikata-katain sama orang. Kira-kira kita sebagai manusia pada saat itu, apa refleksi kita? Marah. Membalasnya bagaimana, Pak? Misal kali ya. Ini karakter yang paling tinggi, ya. Sifat Islam pribadi Muslim yang paling tinggi, menolak keburukan dengan cara-cara yang baik. Maka Allah, ud'u ila fi sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatul wajadilhum billati hi ahsan. Di ayat yang lain, idfa billati hi ahsan. Tolaklah sebuah keburukan, tolaklah sebuah kemaksiatan, atau tolak sesuatu yang tidak sesuai dengan kita dengan cara-cara yang baik. Inilah puncak tertinggi dalam karakter agama Islam ini. Jadi kalau kita seperti itu, Pak, insya Allah kita menjadi orang-orang, masya Allah, luar biasa.
Tapi insya Allah di sini tidak ada. Dibisui kemudian balas bisu nggak ada. Paling dibisui Mukul. mukul. Kalau dibisui paling saya yakin jemaah Gunung Sari ini. Kalau dibisui ya paling astagfirullah. Gitu ya Pak ya. Atau jangan-jangan as yang lain Pak, bukan astagfirullah tapi as. Alhamdulillah. Karena setiap ucapan itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang keluar begitu saja. La yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tunduk dan patuh, meskipun dia itu jadi orang yang hebat. Nah, kalau kita kemudian kaitkan dengan ayat yang pertama ya di rakaat pertama surah Al-A'raf di rakaat yang pertama tadi. Kalau kita tadi sampai pada ayat ke-10. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Kalau kita lanjutkan itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ayat ini menggambarkan, ayat ini memberikan pelajaran buat kita sekalian ya, atas peristiwa awal mulai penciptaan manusia dan awal mulai terjadi tragedi makhluk ciptaan Allah. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Kalau kita lanjut nanti sampai pada ayat ini jemaah. Allah telah menciptakan Adam sebagai bentuk penghormatan terhadap penciptaannya Nabi Adam alaihissalam. Allah perintahkan yang namanya malaikat, Allah perintahkan yang namanya iblis. Namun yang tunduk dan taat pada perintah Allah yaitu malaikat alaihissalam. Sedangkan iblis tidak mau melaksanakan perintah untuk sujud kepada Allah. Apa jawabannya jemaah? Apa alasan iblis? Karena tunduk. Ayat berikutnya. Qala ma mana'aka an la tasjud il amartuk. Terjadilah percakapan antara Allah Ta'ala dan iblis. Bukan pada dengan Nabi Adam. Qala ma mana'aka an la tasjud la tasjud il amartuk. Mengapa kata Allah? Mengapa engkau tidak melaksanakan perintah? Tidak mau melaksanakan sujud seperti apa yang aku perintahkan kata Allah. Kemudian apa jawaban iblis laknatullah? Wa ana khairum min. Saya lebih baik dari dia. Nah ini. Saya lebih dari dia. Kata iblis laknatullah. Apa yang membuat dia lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api yang jauh zatnya lebih tinggi, lebih besar kemuliaannya. Zat yang diciptakan dari api dan sedangkan dia diciptakan dari tanah. Aku lebih mulia, maka aku tidak masuk. Saya masukkan berbahagia. Kalau ayat ini kan sejarah terjadinya konflik ataupun tragedi makhluk atas makhluk ciptaan Allah. Pertama kali dosa yang diperbuat oleh makhluk ciptaan Allah yang dijelaskan berbahagia apa jemaah? Kesombongan, merasa diri lebih baik atas orang lain. Konteks masa lalu jemaah sama dengan konteksnya masa kini. Maka ada sebuah tulisan itu. Iblis tidak menciptakan dosa baru. Saya ulangi jemaah sekalian berbahagia. Iblis tidak menciptakan dosa baru untuk menghasut, untuk menggoda manusia sebagai musuh nyata bagi mereka. Bagi iblis itu.
Tidak menciptakan dosa baru jemaah, tapi membungkus dosa yang lama itu, membungkus sebuah keburukan ya dengan sesuatu yang indah, yang menjanjikan. Ma'asyiral muslimin, dosa kesombongan iblis laknatullah itu kan merasa lebih baik, ya Pak. Nah, kalau kemudian kita konteskan dalam kehidupan modern saat ini, kira-kira mungkinkah kira-kira Pak, kita terjangkit penyakit kesombongan terhadap diri kita? Apa yang kita sombongkan kira-kira di masa ini, Pak? Kira-kira apa yang kita sombongkan di masa sekarang ini? Kekayaan. Ya, harta, jabatan. Qaum, Fir'aun, sama konteksnya Pak, kesombongan yang luar biasa. Dan konteksnya sama dalam kehidupan ini. Maka ayat ini Pak melintasi zaman, tidak pernah berhenti dalam satu zaman. Ayat ini adalah ayat melintasi zaman sampai yaumul qiyamah, tetap relevan dalam konteks kehidupan kita ini. Bahwa penyakit manusia itu, dosa yang diperbuat oleh manusia itu pasti dosa yang sama, dosa masa lalu yang pernah dilakukan, yang dilakukan oleh makhluk masa lalu, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Iblis berdosa pada Allah, tidak melaksanakan perintah. Lantas apa dosa Nabi Adam alaihissalam pada Allah Ta'ala? Yaitu tidak melaksanakan apa yang dilarang Allah Ta'ala. Iblis tidak mau melaksanakan perintah, sedangkan Nabi Adam melaksanakan perintah yang namanya larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa perbedaan dua makhluk ini Pak, Iblis dan Nabi Adam alaihissalam? Iblis menggunakan akal rasional pikirannya, logikanya Pak, tapi tanpa ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Sedangkan Adam alaihissalam menggunakan pikiran dan rasionalnya dan juga diikuti dengan ketentuan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berbuat salah, tidak mau mengaku kesalahan. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam berbuat salah tapi mengakui atas kesalahan. Inilah pokok persoalan kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kita untuk bukan menjadi manusia yang sempurna, yang terbebas dari dosa dan kesalahan, tapi Islam mengajarkan kepada kita yang jamaah berbahagia. Bagaimana kemudian manusia yang melaksanakan, yang berbuat salah itu kemudian ingat dan kembali bertaubat ataupun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita yang jemaah berbuat salah, tadi tidak mau mengaku kesalahan. Banyak kira-kira Pak? Banyak Pak. Orang yang berbuat salah tapi tidak mau mengakui kesalahannya banyak. Wakai. Di sini nggak ada Pak, insya Allah. Enggak beda ya Pak. Enggak ada beda. Maka Pak Saudara Muslim rahimakumullah, introspeksi diri itu menjadi kunci keselamatan kita ini Pak Saudara Muslimin. Semakin kita mengoreksi diri kita, Pak, insya Allah akan semakin tunduk bahwa kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Mungkin kita akan menjadi siapa-siapa di hadapan manusia. Saya bilang lagi ya Pak, mungkin dan bisa jadi kita menjadi apa-apa di hadapan manusia, orang yang dihormati, yang dihargai oleh manusia. Tapi ketika kita mengintrospeksi diri terhadap hakikat diri kita ini jemaah, kita akan semakin paham dan mengerti hakikat diri kita, bahwa kita ini tidak apa-apa yang dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, tidak mungkin kita ini tidak pernah berbuat salah. Ada yang tidak pernah berbuat salah sini Pak, atau yang tidak pernah berbuat keliru. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam ini kan dakwahnya Nabi. Kullu bani Adam khata'un. Seluruh manusia bani Adam ini Pak, pasti mengalami sebuah kekurangan dan kehilafan. Dan orang yang hilaf, orang yang berbuat dosa dan kesalahan, tentu yang terbaik adalah setelah berbuat kesalahan
dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah, itu yang pertama, karakter ibadur rahman, yaitu orang-orang yang tunduk, tawadhu. Meskipun kita ini jadi siapa-siapa di hadapan manusia, tetap kita menjadi hamba Allah yang tunduk dan patuh terhadap segala perintahnya. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian berbahagia, walladzina yabituna li rabbihim. Seperti kita ini, Pak, datang awal. Saya tadi masuk masjid, saya berangkat dari rumah jam 3:04. Ya resiko kalau jauh dari masjid kan gitu, Pak. Dan tiap hari, Pak, kalau nggak subuhan kalau nggak isi kajian Ahad, setiap harinya saya dari rumah agak jauh dari masjid, harus menggunakan sepeda motor, ya sekitar 2 kilo. Dan jemaahnya penuh, masjidnya kecil tapi jemaahnya penuh. Dan sholatnya, Pak, masya Allah, sholatnya itu lama, Pak, di masjid tempat saya di Buduran. Satu rakaat itu, Pak, sholat subuh itu Ar-Rahman selesai. Dan ada jemaahnya tuh masya Allah, Pak, sepuh, Pak. Tapi ya itu tadi, kalau imamnya itu membaca surat Al-Hujurat itu sampai selesai. Dilanjutkan dari surat berikutnya An-Najm sampai selesai. Dan tidak ada waktu. Nah, kira-kira gunung saya kira-kira waktu nggak kira-kira? Insya Allah, Pak. Insya Allah tidak. Itu jemaah sekalian berbahagia dengan Allah Taala. Mari kita jadi hamba yang betul-betul tunduk, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang-orang yang selalu mengambil beribadah kepada Allah, berdiri, sujud, berbaring dan seterusnya. Gitu. Jadi orang-orang melaksanakan ibadah salat qiyamul lail. Itu orang-orang yang termasuk ibadur rahman. Kemudian yang ketiga, walladzina yaqulu, dan orang-orang selalu berdoa pada Tuhannya. Ini penting, Pak. Kita ini kan tidak apa-apa dengan Allah. Pasti butuh Allah. Pasti butuh Tuhan. Dan kalau kita pasti butuh Tuhan, jangan lupakan doa kepada Allah Taala. Maka walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna adzab jahannam. Dan orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya Allah Taala, ya Allah ya Rabb, hindarkan kami, jaga kami dari azab Allah, azab yang namanya neraka jahanam. Itu yang kita minta tiap hari. Dan kebahagiaan hakiki ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah memberikan karunia nikmat hidup bahagia di dunia ini, Pak. Dan kemudian Allah karuniakan kita, takdir kita masuk surga, Pak. Dan masuk surga itu tanpa mampir ke neraka, Pak. Makanya ada waqina adzabana. Jagalah kami dari azab neraka jahanam, ya Allah. Ya ini bahagia dunia dengan segala apa yang kita miliki ini, ma'asyiral muslimin. Bahagia di akhirat masuk surga tanpa harus dimampirkan ke neraka. Itulah kebahagiaan sempurna, jemaah yang berbahagia. Maka walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna adzab jahannam. Kenapa harus kita minta doa kepada Allah, ya Allah hindarkan kami dari azab neraka jahanam, ya Allah. Innaha kana adzaba kana qaram. Innaha sa'at mustaqarra wa muqam. Tempat kembali yang paling hina yaitu neraka yang namanya jahanam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter-karakter ibadur rahman. Dan kalau saya lanjutkan masih sampai ada 9 kalau tidak salah. Ayat berikutnya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu. Orang-orang yang berinfak itu tidak berniat untuk riya. Berinfak dapat rezeki banyak kemudian semuanya dikasihkan untuk infak. Itu nggak begitu ajaran agama ini. Banyak rezeki kita, maka tetap keluarganya sesuai dengan porsinya, 2,5% atau 3%. Dapat rezeki 10 juta, tetap keluarnya 2,5%. Dapat rezeki 100.000, juga tetap keluarnya 2,5%. Sehingga walladzina idza anfaqu
ketika kita ini mau berinfak, tidak nunggu kaya, tidak nunggu banyak, dan juga tidak karena tidak punya hanya sedikit kemudian tidak berinfak, tetap berinfak. Ya, tetap berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Banyak menggunakan yang banyak, yang sedikit juga menggunakan sedikit. Begitu. Tidak berhamburan, tidak berniat untuk membazir, dan juga ketika saat kita tidak punya apa-apa atau rezeki kita hanya sedikit Pak berikan Allah Ta'ala, maka tetap kita keluarkan supaya kita ini tidak menjadi orang yang dikatakan pelit. Wa kana baina dzalika qawam, mengambil jalan tengah, di tengah-tengahnya berinfak sesuai dengan kemampuan dan porsi kita masing-masing. Kemudian yang kelima, yang terakhir saya sampaikan di forum ini. Yang terakhir, kalau saya teruskan nanti sampai jam 6 nggak selesai ya. Yang terakhir, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallah illa. Jadi orang yang berdoa memohon kepada Allah, kepada Tuhan itu tidak menduakan zat yang dimintai, tidak menduakan Allah, tidak meminta kepada zat selain Allah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu bagian termasuk sifat atau karakter ibadur rahman. Kemudian wala yaqtuluna nafsan allati illa haramallah. Wala yaqtuluna nafsan allati haramallah, dan tidak membunuh, menyakiti zat ataupun nafas al-insan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh saudara itu tidak boleh. Konteksnya tidak membunuh dengan menghabisi nyawa, tidak itu. Termasuk kalau kita tafsirkan secara luas dalam kehidupan ini, membunuh karakter saudara kita, mohon maaf, membunuh karakter saudara kita, termasuk membunuh karakter saudara kita itu dalam ajaran agama kita tidak boleh. Jangankan membunuh nyawanya, membunuh karakter saja itu termasuk bagian dari dosa dalam agama kita ini. Betul ya Pak? Apa salah satu contoh membunuh karakter saudara kita? Apa? Ghibah, menjelek-jelekin, itu membunuh karakter. Nah inilah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah, lisan kita, ya, sikap dan perilaku kita, dan perwujudan diri kita ini jemaah. Saya panjenengan semua ini, perwujudan kita ini adalah dari karakter ibadah Rahman, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Lisan kita sesuai dengan perbuatan kita. Salat kita, ibadah kita pun juga tampak dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena pada prinsipnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kita diwajibkan untuk salat, tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengajak kepada kebaikan dan kemudian mencegah segala kemungkaran. Dan salah satu kemungkaran yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam agama ini, tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha, mencari-cari kesalahan, mengadu domba antar sesama ini. Itu salah satu bentuk keburukan dan kemaksiatan. Mohon maaf sekali. Banyak orang yang tidak mungkin mengenal soal ini, dan ini diabadikan dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Jadi berprasangka itu sebagian banyak itu adalah don, itu adalah buruk, dosa. Hanya sebagian kecil saja prasangka kita ini adalah baik. Kebanyakan itu buruk. Maka kita hindari secara bahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang paling akhir, mari kita masuk bulan Ramadan dengan bahagia. Karena ketika Ramadan itu tiba, ada kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah. Idza jaa Ramadan, kalau Ramadan ini masuk atau kita dipertemukan di bulan Ramadan, maka apa kabar gembira buat kita sebagai orang beriman? Futihat abwaabul
jannah wa quligat abwabun nar suffidat sayatin. Itu kebahagiaan yang nyata. Yaitu Rasulullah mengatakan dibuka pintu baik, kebaikan dan rahmat. Jadi yang ada adalah baik dan baik. Yang adalah rahmat Allah. Sementara keburukan itu ditutup. Siapa yang menutupnya? Tentu adalah perbuatan saum kita, siamnya kita, ataupun ibadah-ibadah kita yang lain. Itulah yang mengekang sebuah keburukan di bulan Ramadan. Dan pastilah setan tidak akan mampu berbuat apa-apa karena kita mampu menjaga hawa nafsu kita ini. Mari kita menjalankan ibadah puasa dengan bahagia apa yang kita miliki. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan panjenengan saya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan rezeki, supaya dengan rezeki itu kita bisa berbuat. Semakin banyak rezeki kita, maka semakin banyak pula yang kita perbuat. Mudah-mudahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.